Indonesia negara sejuta pembangunan, dilanda pandemi jadi kewalahan. Salam perkenalan kami haturkan sebelum mengelaborasikan mosi perdebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Jurang terhormat, perkenalkan kami dari tim Sultan Syahrir dengan saya Umi Zakia sebagai opening dan closing statement yang terlebih dahulu akan menghantarkan asal muasal lahirnya mosi perdebatan kali ini. Kemudian dielaborasikan Anissa Zahra pada pihak pro dan Kelvin Rizaldi pada pihak kontra. Pada kesempatan kali ini akan membawakan mosi kebijakan izin tenaga kerja asing di proyek strategi nasional dan objek vital strategis atau nasional pada masa pandemi. Selamat menyaksikan. Proyek strategi nasional berkaitan langsung dengan bentuk pembangunan hukum yang baik bagi bangsa dan negaranya, yang harus didorong pula dengan kebijakan yang arif dan bijaksana, demi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemulihan ekonomi nasional. Namun Dewan Juri yang terhormat, di lain sisi, Indonesia sedang mengalami wabah pandemi, yang mendorong pemerintah untuk segera memulihkan segala aspek yang terdampak. Di lain sisi lagi, pemerintah sedang melaksanakan pembangunan pada proyek strategi nasional PSN dan objek vital nasional OVN. Sebanding dengan masuknya TKA di Indonesia, sejumlah 157 TKA dari Cina yang tiba di Indonesia pada Maret 2020 di tengah melonjaknya COVID-19, yang mana tidak mengindahkan amanat dari UU nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja mengenai pengendalian TKA. Yang mana sehingga dikeluarkannya surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan nomor M-3-HK-04-11-2021 mengenai pelayanan penggunaan tenaga kerja asing dalam upaya pencegahan masuknya COVID-19, yang secara definitif menurut UU nomor 3 tahun 2016 bahwasanya PSN adalah proyek yang dilaksanakan pemerintah daerah, dan badan usaha lainnya yang bersifat strategis demi peningkatan pertumbuhan dan juga pemerataan pembangunan dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Namun Dewan Juri yang terhormat, di tengah kelancaran penggunaan TKA pada sektor PSN dan kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan SE tersebut, terjadi ketimpangan kesejahteraan di antara rakyat. Rakyat beranggapan bahwa pemberian kebijakan izin bagi TKA di sektor PSN dan OVN menurunkan kesejahteraan rakyat yang sedari dulu sudah kesusahan dalam melawan pandemi, terutama dalam sektor ekonomi. Yang secara definitif pula pada UU nomor 13 tahun 2003, TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia, di mana hal ini akan menjadi arah sekaligus batasan mosi perdebatan kali ini. Mengacu pada bidang koordinasi pengembangan wilayah dan tata ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, KPPIP telah menyelesaikan 11 proyek strategis nasional dalam kurun waktu pandemi di bulan Januari hingga Desember 2020 senilai 135,2 triliun dari 201 PSN yang terdapat dalam Perpres nomor 109 tahun 2020 mengenai percepatan proyek strategi nasional. Hal ini membuktikan Dewan Juri yang terhormat bahwa PSN memang dibutuhkan untuk mendongkrak perekonomian nasional Indonesia. Buktikan Dewan Juri yang terhormat bahwa PSN harus melanjutkan proses pembangunannya sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, yang dalam pengoperasiannya pun membutuhkan TKA sebagai tenaga ahli, yang mana sudah diatur dalam SE Kementerian Ketenagakerjaan. Yang terdapat 3 poin penting, bahwasanya penghentian sementara perizinan TKA baru dan juga izin penggunaan TKA hanya terbatas pada TKA yang berada di wilayah Indonesia, kemudian dilimitasi hanya pada sektor PSN dan OVN saja. Hal ini membuktikan bahwasanya dalam mengontrol kesejahteraan rakyat di masa pandemi sudah terdapat batasan-batasan dalam penggunaan TKA, agar pelaksanaan PSN ini tidak mandek dan mangkrak dan juga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi negara. Dengan demikian terciptanya kesejahteraan di antara masyarakat, mengingat PSN merupakan program RPJMN Presiden. Dewan Juri yang terhormat, yang menjadi perdebatan, yakni pada proyek PSN yang tetap menggunakan tenaga kerja asing di masa pandemi, yang justru dirasa belum menjawab kesusahan rakyat dalam melawan pandemi ini sendiri.
Sebab meningkatnya pengangguran di masa pandemi sebesar 9,7 juta sejak Maret 2020 berdasar dari data BPS. Sehingga kebijakan yang dianggap menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan ini belum dapat menjawab kesejahteraan ekonomi rakyat secara mikro. Namun, Indonesia tetap menggunakan TKA yang menyederai filosofis bangsa pada pasal 27 ayat 2, bahwasanya negara menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya. Lantas, mengapa dalam hal ini pemerintah lebih mengeluarkan kebijakan penggunaan perizinan TKA dalam proyek PSN dan juga OVN daripada memerhatikan kesejahteraan rakyat sebagai filosofis bangsa? Dewan yang terhormat, apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah menyelamatkan ekonomi makro ataukah ekonomi mikro? Atau justru menimbulkan perang kesejahteraan di antara masyarakat Indonesia sendiri? Mari kita simak elaborasi perdebatan dari pihak pro dan kontra berikut ini. Esensi dari pembangunan nasional adalah mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara, bukan pada alat yang sekedar digunakan untuk efisiensi dan efektivitas. Dewan juri yang kami hormati, kami sebagai pihak pro setuju dengan kebijakan tenaga kerja asing di sektor proyek strategis nasional dan objek vital strategis nasional pada masa pandemi. Hal ini didukung dari 3 argumentasi dan 1 solusi yang akan kami sampaikan. Memasuki argumentasi yang pertama, berdasarkan amanat konstitusi yang tertuang pada pasal 33 ayat 2 UUD 1945 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Artinya, negara di sini mengatur untuk segala urusan penting bagi negara serta yang bersinggungan langsung dengan hidup orang banyak. Maka, pemerintah sebagai pembuat kebijakan membuat kebijakan yang arif dan bijaksana dengan memikirkan dampak bagi masyarakat serta kebijakan yang diambil sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Dalam konteks mosi ini, kebijakan izin tenaga kerja asing pada sektor PSN telah sesuai dengan amanat konstitusi. Mengingat PSN merupakan sektor yang penting dan dijadikan prioritas sehingga perlu untuk segera diselesaikan guna membangun perekonomian dan memulihkan perekonomian Indonesia akibat pandemi. Dewan juri yang terhormat, tidak dapat dipungkiri keberadaan dari TKA ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan Permen Kumham nomor 34 tahun 2021. Dari isi Permen Kumham tersebut memuat terkait ketentuan dan syarat warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Melalui Permen Kumham ini menegaskan keberadaan dan peran pemerintah dalam pengawasannya terhadap TKA di situasi pandemi. Pun Dewan Juri yang terhormat, sejatinya pemerintah telah memperhatikan dari sisi etika kebijakan yang dimana dalam hal ini berdasarkan dari isi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor 3 tahun 2021 bahwa pelayanan penggunaan tenaga kerja asing untuk permohonan baru hanya dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada sektor PSN dengan izin khusus. Selebihnya untuk di sektor lain dilarang. Adanya pengecualian tersebut karena PSN perlu untuk didahulukan tujuannya adalah untuk masyarakat. Maka dari itu, kebijakan yang telah dipilih dan dibuat oleh pemerintah sesuai dan tepat. Memasuki bangunan argumentasi yang kedua, pada hakikatnya tujuan penggunaan TKA adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta melaksanakan program alih teknologi untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Dewan juri yang kami hormati, jika melihat dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sedang digarap saat ini, pekerja yang digunakan banyak menggunakan TKA karena yang bisa mengoperasikan merakit dan membaca adalah orang yang berasal dari negara tersebut. Tak hanya itu, pertimbangan mengapa menggunakan TKA dalam sektor PSN karena teknologi yang digunakan cukup kompleks atau rumit. Hal ini dibuktikan daripada halaman 69-70 Jurnal Penelitian Frankiano Berandang dengan judul Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Menghadapi Persaingan dengan Tenaga Kerja Asing. Dalam penelitian tersebut, faktor pendorong kualitas TKI belum baik karena tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah. Selain itu, menurut KPPIP Wahyu Utomo, jika tidak dilakukan oleh TKA, maka akan menghambat penyelesaian proyek strategis nasional karena teknologi yang digunakan memerlukan ekspatriat khusus dari negara asal teknologi tersebut.
Dewan Juri yang terhormat, sesuai asas hukum menurut Gustav Redbrew, yakni asas kemanfaatan, bahwa dalam membuat kebijakan dapat mempertimbangkan dari kemanfaatan yang akan diperoleh dari dikeluarkannya kebijakan tersebut. PSN merupakan sektor yang memiliki manfaat. Mari kita buktikan bersama dengan melihat data dari BPS yang menunjukkan bahwa total pengangguran di Indonesia mencapai 29 juta dengan pengangguran karena terdampak COVID mencapai 2,56 juta, sehingga PSN dapat membantu perekonomian nasional akibat pandemi dengan penyediaan lapangan pekerjaan baru. Tak hanya itu, menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwasannya dengan adanya PSN akan menciptakan sekitar 4 juta lebih lapangan pekerjaan baru setiap tahunnya. Maka dari itu, hukum tidak sepantasnya dipandang sesempit aspek penerapannya, namun haruslah dipandang dari segi kemanfaatan dan juga hal baik yang dicita-citakan. Memasuki argumentasi yang ketiga, berdasarkan teori pembangunan halaman 87-88 dalam buku karya Muhtar Kusuma Atmaja yang berjudul Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan tahun 2002, bahwa fungsi hukum dalam pembangunan nasional merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Artinya, PSN memerlukan kebijakan izin TKA guna menjalankan PSN sebagai bentuk sarana pembaharuan masyarakat, serta mewujudkan kualitas hidup rakyat yang disesuaikan dengan masyarakat kontemporer, sehingga dapat mendukung percepatan PSN dan mewujudkan ekonomi pembangunan. Berdasarkan halaman 7 buku Ekonomi Pembangunan karya Endang Mulyani, tujuan dari adanya pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat dalam suatu negara secara merata. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara mengambil tindakan dengan membuat kebijakan izin tenaga kerja asing di sektor PSN untuk bekerja di Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, kebijakan izin TKA ini pada dasarnya merupakan trigger mekanisme atau mekanisme pemacu percepatan pembangunan ekonomi. Sebab PSN merupakan langkah yang tepat untuk memulihkan perekonomian Indonesia akibat pandemi, dan masyarakat akan memperoleh pekerjaan yang layak untuk pemenuhan kebutuhan. Rakyat Indonesia akan lebih sejahtera dari sebelumnya dan dapat mengurangi disparitas yang ada. Maka dari itu, rekomendasi yang tim Pro tawarkan adalah pengawasan ketat bagi TKA di Indonesia melalui transparansi terhadap informasi TKA yang ada di Indonesia, serta memastikan TKA yang ada di Indonesia telah masuk sesuai prosedur yang ada dan mengerjakan proyek PSN dengan maksimal. Dewan Juri yang kami hormati, jika ekonomi nasional diutamakan terlebih dahulu, maka ekonomi mikro masyarakat dapat berjalan mengikuti. Realisasi PSN telah melalui tenaga kerja asing merupakan langkah yang tepat dilakukan pada situasi pandemi seperti saat ini, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Dewan Juri yang kami hormati, kami dari tim Pro tetap pada posisi kami, yaitu setuju dengan kebijakan izin tenaga kerja asing di sektor proyek strategis nasional dan objek vital strategis nasional pada masa pandemi. Mewujudkan perekonomian yang gemilang harus diimbangi dengan pemberlakuan kebijakan yang cemerlang. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pihak kontra, secara tegas kami menolak adanya mosi perdebatan kita kali ini. Penolakan kami bukanlah tanpa alasan, melainkan didukung dengan 3 poin argumentasi sanggahan yang nantinya akan kami sampaikan. Masuk pada argumentasi sanggahan yang pertama. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut menegaskan bahwa mendapat pekerjaan merupakan hak konstitusional yang harus diperoleh rakyat dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Wakil Ketua MK, Profesor Aswanto menyatakan bahwa hak konstitusional merupakan bagian dari implementasi nilai HAM yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 dan negara wajib untuk memenuhinya. Apabila kita berkaca pada fenomena pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah sudah banyak membuat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kemudian berdampak kepada meningkatnya angka pengangguran dan sekaligus diiringi dengan meningkatnya angka kemiskinan. Sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik bahwa pada Februari 2021, jumlah pengangguran yang ada di Indonesia sebanyak 8,75 juta orang. Sedangkan pada Maret 2021 menurut Badan Pusat Statistik, 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Dari situ dapat kita lihat bahwa ternyata negara masih belum mampu memenuhi hak konstitusional warga negaranya untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Melihat permasalahan tersebut, negara seharusnya membuat kebijakan yang mampu memenuhi hak konstitusional warga negara dengan membuka peluang kerja seluas-luasnya kepada masyarakat lokal. Namun Dewan Juri, dengan adanya surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan nomor 3 tahun 2021 yang begitu diagungkan oleh tim Pro, negara justru memberi peluang kepada TKA untuk bekerja pada sektor PSN dan OVS. Hal tersebut tidaklah tepat, Dewan Juri. Pada tataran implementasi, kebijakan tersebut hanya akan mempersempit lapangan pekerjaan bagi warga lokal. Karena saat ini TKA sudah begitu banyak yang ada di
Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bahwa total TKA yang saat ini berada di Indonesia sebanyak 15.764 orang per Mei 2021. Melihat hal tersebut dengan memperhatikan teori negara kesejahteraan Cranenburg di mana negara harus berperan aktif dalam mengupayakan kesejahteraan seluruh masyarakatnya secara adil dan seimbang. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan pemberian kerja kepada masyarakat lokal untuk menurunkan angka pengangguran dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bukan malah menambah TKA yang justru nantinya akan mempersempit lapangan pekerjaan dan berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tentu hal tersebut tidaklah kita inginkan, Dewan Juri. Kemudian kedua, tim pro berupaya meyakinkan kami akan pentingnya kinerja profesional TKA untuk mempercepat PSN dan OVS sehingga penambahan TKA di sektor tersebut sangat diperlukan. Namun Dewan Juri, hal tersebut bukanlah rekomendasi yang tepat karena dari yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bahwa TKA profesional per Mei 2021 berjumlah sebanyak 8.443 orang. Mengingat pasal 45 ayat 1A Undang-Undang Ciptaker bahwa TKA yang ada di Indonesia wajib memberikan alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja Indonesia. Maka dengan banyaknya TKA profesional yang saat ini ada di Indonesia akan dapat lebih kita optimalkan dalam alih teknologi dan alih keahlian supaya nantinya tenaga kerja Indonesia bisa lebih berkualitas dan secara futuristik perlahan akan bisa mampu menghilangkan ketergantungan Indonesia kepada TKA. Mohtar Kusumaatmadja dalam bukunya Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional halaman 4 menyatakan bahwa tujuan dari alih keahlian adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi para tenaga kerja lokal agar dapat setara dengan TKA. Sedangkan tujuan dari alih teknologi adalah untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan inovasi dan daya saing ekonomi nasional secara keseluruhan, sehingga keduanya sangat penting demi mewujudkan SDM lokal yang lebih berkualitas. Kemudian ketiga, tim pro telah menyampaikan bahwa penyerapan TKA untuk PSN dan OVS perlu dipercepat dengan urgensi peningkatan ekonomi nasional. Mari kita buktikan bersama, Dewan Juri, apakah pernyataan tersebut sudah tepat. Suatu proyek pembangunan dapat disebut PSN dan OVS ketika telah memenuhi 3 unsur kriteria yang salah satunya adalah kriteria operasional. Kriteria operasional adalah ketika proyek tersebut memiliki nilai investasi minimal sebesar 100 miliar. Dan menurut Perpres nomor 109 tahun 2020, jumlah PSN dan OVS yang akan digarap oleh Presiden Joko Widodo adalah sebanyak 201 dan 10 program. Mari kita renungkan bersama, Dewan Juri. Dengan kriteria minimal nilai investasi 100 miliar ditambah dengan penyerapan TKA untuk segera menyelesaikan 201 proyek tersebut, maka tentu itu akan membutuhkan dana yang begitu besar. Mengingat saat ini fokus utama pemerintah adalah untuk menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 yang ketika masalah kesehatan tersebut bisa diselesaikan dan ekonomi pun juga akan kembali tumbuh dan berkembang. Dan belum lagi ditambah dengan nominal gaji TKA yang besar. Sebagai contoh, nominal gaji TKA Cina seperti yang disampaikan oleh konselor kedutaan besar Cina yang ada di Indonesia, Wang Liping, bahwa nominal gaji TKA Cina sebesar 450 juta per tahun. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa daripada kita mengalokasikan anggaran yang begitu besar untuk PSN dan penyerapan TKA, maka akan lebih bijak apabila kita mengalokasikan dana untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Dalam hal ini seperti percepatan vaksinasi, memasifkan tracing, tracking, treatment supaya pandemi ini benar-benar bisa terkendali dan kemudian perekonomian nasional bisa meningkat kembali. Nones Sasnik dalam teorinya hukum responsif mengatakan bahwa hukum seharusnya dapat bersifat akomodatif terhadap aspirasi publik dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial supaya hukum nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks perdebatan kita kali ini, pemberian izin TKA untuk bekerja di sektor PSN dan OVS hanya akan mempersempit lapangan kerja masyarakat yang padahal saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Dan sebagai upaya responsif untuk menghadapi persoalan tersebut, perluasan lapangan kerja sangat diperlukan. Dan apabila kita mengacu kepada data dari Kementerian Koordinator Perekonomian bahwa UMKM di tahun 2021 telah menyumbang PDB sebesar 61,07% atau 8,5 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa ternyata UMKM sebagai bagian dari ekonomi mikro memiliki peranan besar dalam peningkatan perekonomian nasional. Oleh karenanya, daripada kita mengutamakan sektor makro dengan menambah TKA untuk menggarap proyek PSN dan OVS yang belum tentu nantinya dapat menumbuhkan lapangan kerja baru, maka akan lebih bijak apabila kita menggerakkan ekonomi mikro dengan mendukung pelaku usaha UMKM. Mengingat data dari Bank Indonesia bahwa pelaku usaha UMKM di Indonesia di tahun 2021 telah sebanyak 62,9 juta. Jadi apabila kita mendukung pelaku usaha UMKM, maka tentu akan dapat menambah banyak lapangan kerja baru. Dan seiring dengan itu, perekonomian nasional sebagai bagian dari ekonomi makro akan tetap berjalan dan meningkat. Dengan begini, tim kontra akan dapat
menjamin kesejahteraan rakyat melalui penerapan ekonomi mikro karena lebih implementatif, solutif, dan akomodatif. Baik dan yang terhormat, tibalah kita di penghujung perdebatan, di mana dari pihak pro dan kontra telah menyampaikan konstruksi berpikirnya dengan baik. Mari kita telaah jalannya perdebatan kali ini. Pertama, bahwa surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan merupakan kebijakan yang tepat, sebab di dalamnya sudah diatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing terbatas pada sektor PSN dan OVN saja, yang kemudian dilimitasi kembali dengan TKA yang hanya berada di wilayah Indonesia. Namun di lain sisi, masyarakat merasa bahwa SE ini hanya menyelamatkan ekonomi mikronasional saja, sehingga terjadi ketimpangan kesejahteraan masyarakat dalam pengimplementasian SE tersebut. 2. Orkestrasi kebijakan perizinan penggunaan tenaga kerja asing di masa pandemi akan menjadi lebih sempurna dengan penguatan pengawasan dan optimalisasi jumlah TKA. Dengan demikian, kebijakan yang ada tetap memberikan kebermanfaatan yang seimbang demi kemajuan Indonesia. Sebagaimana tim tawarkan, bahwasanya akan dimaksimalisasi prosedur masuknya TKA hanya pada sektor PSN dan OVN saja. Sebab PSN sangat membutuhkan TKA sebagai ahli teknologi, mengingat PSN merupakan RPJMN Presiden. Ahli-ahli memaksimalkan TKA dalam kelancaran PSN demi mendongkrak ekonomi nasional, tetapi justru melemahkan ekonomi mikro rakyat kecil, sehingga tidak tercapainya perlindungan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi ekonomi mikro masyarakat. Sebagaimana tim kontra tawarkan, lebih baik memaksimalkan UMKM sebagai bagian integral ekonomi mikro rakyat sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lambat laun akan mendongkrak perekonomian nasional, mengingat UMKM merupakan penyumbang PDB besar negara ini. Di lain sisi, solusi dari kedua belah pihak, yakni dalam kesejahteraan masyarakat, bahwasanya di situasi pandemi, dalam mengurai emosi kebijakan izin tenaga kerja asing di sektor PSN dan OVN di masa pandemi ini sama-sama menekankan pada aspek kesejahteraan rakyat, di mana dari pihak pro dan pihak kontra sama-sama menjawab tujuan Indonesia, yakni pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Solusi dari kedua pihak dalam mengurai emosi kebijakan izin tenaga kerja asing di sektor PSN dan OVN di masa pandemi sama-sama menekankan pada kesejahteraan rakyat demi menjawab amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika dari pihak pro menghendaki bahwasanya apabila ekonomi makro nasional tercapai, maka ekonomi rakyat mikro akan mengikuti. Sedangkan dari pihak kontra menghendaki bahwasanya ekonomi mikro rakyat harus diletakkan di atas kepentingan ekonomi makro nasional. Namun keduanya sama-sama menjawab kesejahteraan rakyat dari segi perekonomian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.